Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, Hiu di sini. oke, kita kembali lagi di salah satu konten yang dibuat khusus untuk YouTube ya, yaitu adalah konten most anticipated. Kalau begitu, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum dimulai, seperti biasa gue mau mengingatkan sama teman-teman semua untuk dengerin Pokasi Podcast yang ada di Spotify, YouTube Musik, dan juga Apple Podcast, di mana kami sudah season 4 ya, sudah berjalan 4 season, dan terakhir kemarin yang terbaru episode berapa ya? 5 ya kemarin tuh ya? Ya, Yang terakhir ya, 5 ya. Oke, udah 5 episode untuk season 4 ya. Dan jangan lupa juga buat follow kami di media sosial, itu ada di Instagram @pokashi.podcast. Terus kami juga punya TikTok, Twitter atau X, dan juga Blue Sky di @pokashi_podcast ya. Bedanya cuma kalau IG itu ada titiknya, pokasi.podcast, kalau yang lain nggak ada gitu. Dan juga buat teman-teman kalau misalnya nanti suka sama konten-konten yang kami bikin di YouTube, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, kalau begitu ya, kita sebentar lagi memasuki musim gugur ya di bulan ya. Oktober. Jadi anime-anime musim gugur sebentar lagi akan tayang. Gua nggak tahu sih ya, nanti ketika si video ini rilis, mungkin saja ada yang sudah tayang, mungkin, atau mungkin hanya kayak ini video ini tayang beberapa hari kemudian baru pada tayang nih apa si anime musim gugur gitu ya. Jadi seperti musim-musim sebelumnya juga, di sini gua dan Seiyu mau membahas anime yang paling kami antisipasi di musim gugur 2025. Oke, kita langsung saja mulai dari lu dulu deh, Sei. Seperti biasa ya, ada yang most anticipated-nya dan ada yang honorable mention-nya. Itu bebas berapa aja, tapi maksimal sih kami 5 judul ya. Ditotalin 5 judul untuk dua itu. Jadi kalau lu yang most anticipated dulu deh, Sei. Musim gugur 2025 ada berapa? Dan kenapa lu jadikan itu yang paling lu antisipasi gitu di musim depan? Mereka beda dari sebelumnya. Biasanya setiap mau anticipate itu gue selalu bawa 3. Cuman untuk yang kali ini cuman bawa 2. Soalnya gue nyoba untuk masukin yang non sequel karena kan musim fall 25 ini kebetulan banyak di sequel tuh untuk yang tayangnya. Hmm. Ya hampir setengahnya lah. Ya, enggak sih, enggak sampai setengah, maksudnya mayoritas judul besarnya atau judul yang menariknya tuh ya sequel semua gitu. Nah, nggak gua masukin karena takutnya tuh munculnya judulnya itu lagi. Sama kayak Most Anticipated yang udah-udah. Makanya gua masukin cuman yang baru atau ya baru muncul atau akhirnya diadaptasi gitu di musim fall 2025 ini. Nah, yang pertama itu ada ini, ada judul Inggrisnya tuh That's Beyond the End of the World. Itu episode nolnya baru tayang tadi pagi sebenarnya. Hmm. Jadi ini gue masukin ke yang pertama karena gue lagi nyari lagi anime original karena belakangan anime original tuh udah jarang ada gitu. Dan kebetulan ini salah satu anime original yang tayang di musim ini. Dan kebetulan dari studio PA Works juga salah satu studio favorit gue. Nah, ini kenapa gue masukin yang pertama selain tadi gue nyari anime original untuk supaya bisa berteori dan lain-lain. Nah, ini tuh dari secara genre sebenarnya agak mirip sama Vivi. Oh, Sama-sama tentang musik ya? AI masa depan. Eh, Ya, iya, Vivi musik kan ya waktu itu? ya. Kalau Ah, Vivi kan ada musiknya nih. ada Kalau di musiknya. sini lebih ke romance-nya. Hmm. Tapi preminya agak sama tentang AI, terus
lompat ke masa depan dan lain-lain itu agak sama. Kalau based on episode 0 ya. Nah itu agak menarik juga karena setelah gua cari tahu ternyata orang yang ngedirect anime ini, termasuk yang nulis ceritanya, itu adalah orang yang sama yang ngedirect JoJo part 1, part 3 sama part 1, part 3, part 4 sama part 5. Ini agak unik karena orang yang biasa direct anime action, dia direct anime romance sci-fi yang tentang AI gitu. Nah, itu kenapa menurut gue cukup menarik dan berdasarkan episode 0-nya sih buat gue cukup kena walaupun ternyata agak beda sama Vivi. Tapi nggak tahu kan baru episode 0 gitu. Iya, iya. Karena episode 0-nya tuh masa lalu. Jadi nanti minggu depan pas episode satunya tuh baru ke masa sekarang. Itu yang pertama. Terus yang keduanya tuh ada oh ya, yang tadi yang apa? Das Beyond the End of the World ini bisa ditonton di YouTube di Tropics Anime Asia. Itu ada dua video. Yang satu yang subtitle Inggris sama yang subtitle Indonesia. Terus yang kedua tuh ada apa? This Monster Want to Eat Me atau Watashi wa Tabeta Hitodenashi atau Watatabe. Ini gue masukin karena belakangan kan anime romance sama drama mulai ada lagi tuh. Cuman gue mulai kesel karena yang muncul tuh terlalu shonen banget gitu. Nah kebetulan yang ini tuh drama romansnya seinen. Cuman yang ini tuh shoujo ai gitu. Hmm. Nah, ini kenapa gue masukin karena satu dari art style-nya gue cukup suka. Terus dari sisi premisnya tuh agak mirip sama Heavy Sugar Life, cuman nggak segor itu. Tapi ini juga ngingetin gue sama Sokai Shoujo yang waktu itu ada juga yang temanya mirip, cuman kalau yang Sokai Shoujo tuh isekai, kalau yang ini harusnya nggak isekai, cuman supernatural doang. Terus yang garap ini Studio Links. Ini mungkin emang jarang kedengar studionya karena setahu gue dia biasa bikin musik video sama promosional opening gitu. Hmm. Nah itu gue masukin kedua karena sebenarnya dari itu aja sih karena dari Arselnya menarik. Terus dari segi premis ke gue masuk aja gitu dan kebetulan gue butuh cerita romance drama tapi nggak mau shonen gitu. Dan yang ada ini Iya, iya. itu. Oh ya ini bisa ditontonnya di Crunchyroll kalau saya cari gue. Hmm. Paling itu sih kalau dari gue untuk yang most anticipated. Oke, oke. Kalau ini emang sih ya kata Seyu karena musim gugur 2025 ini banyaknya sequel ya. Apalagi terutama untuk judul-judul besar gitu kan. Nah, gue juga untuk di Most Anticipated pengen coba nggak sequel yang gue ambil. Jadi beneran judul yang baru diadaptasi gitu jadi anime gitu kan. Nah, cuman gue tuh bingung banget sih asli karena yang pengen gue tonton itu sequel gitu, beberapa tuh sequel, sementara gue pengen jangan sequel deh gitu kan ya, ketahuan banget gitu kan kalau sequel, maksudnya apalagi emang sequel yang musim depan tuh emang beberapa emang yang bagus gitu, yang season sebelumnya udah nonton juga emang bagus gitu kan. Nah terus untungnya sih ada, jadi untuk di daftar ini gue cuma ngajuin 3 judul yang mana duanya itu di most anticipated, yang paling gue antisipasi gitu ya. Nah, yang pertama itu ada My Awkward Senpai. Nah ini romance komedi, cuman dia itu bisa dibilang adult case ya, office worker. Jadi si karakter utamanya itu ya pekerja, apa maksudnya orang kantoran, yang mana si ceweknya itu adalah senior si MC di tempat kerjanya gitu. Gua udah baca komiknya sih dan gua ya ini bisa dibilang apa ya? Bisa ya untuk romcom santai aja sih. Karena ini tipikal yang kayak si senpai-nya itu ya sesuai judul ya, My Awkward Senpai. Jadi dia tuh kayak yang gimana sih jelasinnya?
kayak cewek yang malu-malu gitu loh. Dia terkenal galak di kantor, tapi istilahnya bisa diluluhkan oleh si MC gitu. Dan akhirnya dia jadi kayak awkward, malu-malu kayak baru pertama kali deket sama cowok gitu loh. Kayaknya sih kan kalau romcom gitu template-nya banyak juga ya sih ya kayaknya ya. Mhm, cukup Ah, banyak. banyak ya. Nah, cuman ini gue jadiin most anticipated karena ya gue pernah baca komiknya dan dia bukan anak SMA gitu. Gue sekarang agak pilah-pilah untuk nonton romcom yang anak SMA gitu kan ya. Karena ya udah nggak yang terlalu relate gitu loh sama gue. Maksudnya ya gue udah di umur sekarang, apalagi gue juga maksudnya udah kerja gitu kan ya. Jadi kalau nonton seri romcom anak SMA tuh ya romance anak SMA lah, kadang tuh nggak terlalu relate gitu. Jadi ya walaupun My Awkward Senpai ini emang template-nya mirip-mirip dengan romcom yang anak SMA, tapi ya nggak masalah karena dia si karakter utamanya itu ya pegawai kantoran gitu, pekerja kantoran. Makanya gue masukin di My Awkward Senpai. Makanya gue masukin di Most Anticipated untuk musim fall atau musim gugur 2025. Selain karena memang gue baca komiknya ya kebetulan. Nah, terus yang kedua ini dia dia fantasi magic yang mana gue juga baca komiknya. Itu ada The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest. Ini mungkin lu kayaknya bosen deh saya. Tipikal yang dibuang. Nah, cuman ini Oh, dia oke. dia sebenarnya premisnya gini sih. Ini gue mungkin ya dibilang spoiler dikit juga nggak terlalu spoiler sih karena nanti kan di awal pasti gue yakin dijelasin lah karena emang di chapter awal dijelasin si karakter utama ini itu waktu di akademi dia pernah punya party sama temen-temennya gitu kan berempat. Mereka itu adalah party terkuat di masa itu akademi. Nah, ketika lulus akademi udah mencar masing-masing. Nah, si karakter utama ini dia jadi court magician apa sih? Penyihir penyihir istana lah. Penyihir istana yang mana dia itu masuk ke partinya si pangeran. Nah, cuman si MC-nya ini, gue lupa namanya siapa, dia nggak boleh pakai offensive magic, jadi cuma diperbolehkan support magic doang. Padahal kekuatan dia itu di ofensif gitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh kuat sih, bukan yang tipikal dia nggak menyadari kekuatannya, bukan. Dia tuh kuat sebenarnya, cuman karena dipaksa buat jadi support, ya jadi dia tidak bisa mengeluarkan potensi potensi sepenuhnya, potensi dia sepenuhnya gitu. Dan akhirnya dia dikeluarkan, direkrut lagi sama teman-temannya yang waktu akademi. Jadi ya udah akhirnya itu seolah-olah tuh jadi cerita legenda tentang partai terkuat di akademi itu sekarang kembali lagi gitu loh. Cuman memang kalau secara judul ya kelihatannya kayak wah ini mungkin dia orang yang lemah jadi kuat atau misalnya dia tipikal yang tidak menyadari kalau dia kuat kayak yang di musim kemarin tuh kan yang summer tuh yang apa scoop by the S rank party itu. Iya, Kalau itu mah Loli. kan dia tidak menyadari kalau dia tuh ternyata kuat ya gitu kan. Nah, kalau ini ya dia emang aslinya kuat, cuma dipaksa untuk menjadi lemah gitu loh. Karena ya gitulah karena pangerannya. Dan ini gue sih udah baca komiknya lumayan jauh ya dan gue lumayan suka sih karena memang itu tadi yang gue ceritain di awal. Dia bukan tipikal yang dia tidak menyadari kekuatan dia justru menyadari kalau sebenarnya tuh kekuatan dia di offensive magic itu gitu. Cuman akhirnya teman-temannya harus maksa dia lagi buat lo harus kayak dulu gitu. Kayak dulu yang apa? eh menggunakan offensive magic lo gitu loh. Pas udah balik ke partinya ya. Ya gitulah. Itu kira-kira dua judul itu yang gue paling antisipasi untuk di musim gugur 2025. Sekarang kita berarti kita
Sekarang masuk ke honorable mention ya. Iya, betul. Honorable mention. Nah, mungkin dari gue dulu kali ya. Soalnya gue cuma Boleh. satu. Lu dua kan ya? Dua. Dua ya. Gue dulu deh satu. Untuk honorable mentions, gue itu ada judulnya Potion Wagamio Taskeru. Ini gue nggak tahu ya apakah sudah ada terjemahan Inggrisnya atau enggak karena di My Animalist belum ada judul Inggris ya gitu. Makanya gue di sini menulisnya masih judul Jepang gitu kan. Nah, kalau kenapa gue pengen nonton sebenarnya jujur gue ini ya kemarin tuh pas nyari-nyari buat konten ini jir apa ya karena gue nggak pengen sequel kan tapi masa cuma dua gitu maksud gue. Terus gue coba cari-cari nah ini si Potion Wagami Taskeru ini gue baca sekilas tuh kayaknya ini bakal jadi tipikal isekai santai gitu yang karakter utamanya cewek ya mungkin mirip-mirip kayak ada Kuma 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 Bear atau apa yang The Land of Leadale gitu kan itu kan tipikal yang karakter utamanya tren apa kayak reinkarnasi ke isekai atau ke game ya kalau kalau yang dua itu kan ke game kalau ini gue yang Potion ini nggak tahu kayaknya isekai sih isekai terus ya udah dia menjalankan kehidupannya dengan eh, skill atau cheat yang dia miliki tapi menjalani kehidupan itu dengan santai gitu nah ini gue kayaknya kalau lihat judulnya sih kayaknya dia bakal apa namanya ya bakal menjalani kehidupannya untuk membuat potion gitu ya kayaknya ya. Nah, ya udah jadi gue memilih ini untuk di honorable mention karena gue masih belum tahu apakah gue akan nonton atau enggak sebenarnya kalau untuk judul lain yang sequel ada beberapa ya yang mungkin akan gue sebut di sini tapi ya sekedar tahu aja kayak misalnya Spy Family season 3 terus apa Uma Musume Cinderella Grey part 2 ya itu contohnya gitu kan cuman karena dia adalah sequel jadi nggak dimasukin ke most anticipated maupun honorable mention gitu ya itu paling kalau misalnya untuk honorable mentions gue nggak bisa jelasin terlalu banyak karena gue juga belum tahu ini anime bakal kayak gimana gitu oke kalau gue itu sih itu aja sih kalau lu apa aja sih ini untuk yang honorable mentions. Oke, dari gue ada dua juga untuk honorable mention ya. Nah ini gue masukin honorable mention karena satu tadinya ada kemungkinan masih belum tentu ditonton karena nggak tahu dapat bisa ditonton di mana. Tapi ternyata ada untuk tempat nontonnya. Terus yang satu lagi tuh lebih ke karena belum tahu ntar dia tayangnya bakal gimana gitu. Jadi yang pertama tuh ada ini Tatsuki Fujimoto 17 to 26. Jadi ini tuh apa ya kompilasi cerita manga atau one shot yang pernah dibikin sama Tatsuki Fujimoto di umur 17 sampai 26 tahun. Nah, di sini tuh nanti adaptasinya bakal ada 8 judul yang dikerjain sama 6 studio yang beda gitu. Terus kalau secara gue sih ini adanya di Prime, cuman nggak tahu ntar beneran cuma di situ doang atau enggak. Nah ini kenapa gue masukin honorable mention karena awalnya sebenarnya gue nggak terlalu tertarik sama karyanya Fujimoto karena yang terkenal global pertama kan di Chainsaw Man tuh. Sebenarnya di Chainsaw Man tuh gue biasa aja. Tapi setelah nonton Look Back dan baca Goodbye Eri, entah kenapa gue cukup suka sama caranya Tatsuki Fujimoto buat ngejelasin suatu cerita gitu. Nah gue cukup penasaran di yang 17 sampai 26 tahun ini cerita yang dia tulis kayak gimana. Walaupun sebenarnya manganya ada, cuman gue pingin lihat ketika diadaptasiin dalam sebuah anime sih. Ditambah ini kan yang garap ada 6 studio yang beda tuh. Yang kalau dari trailer sih kelihatan ada beberapa art style. Jadinya cukup menarik, cuman belum tentu bisa gue tonton karena satu, gue nggak langganan Prime Video. Sama ini belum tahu tayangnya itu bakal di season ini 88 ya atau season ini beberapa episode doang terus sisanya next season gitu. Nah itu yang bikin belum tahunya. Terus yang kedua tuh ada Chitose is in the Ramune Bottle. Ini tadinya gue nggak nemu nontonnya di mana, tapi ternyata setelah dicari-cari dia tuh ada di Station, cuman harus di search lewat search bar, nggak ada di
daftar isi. Hmm. Entah kenapa nggak ada di situ, ternyata kalau di search ada. Soalnya kan agak aneh tuh, ini salah satu judul yang harusnya ditunggu banyak orang gitu, dan seingat gue ada trailer yang subtitle di trailer itu pakai bahasa Indonesia gitu. Cuman kok nggak ada di platform yang bisa diakses di sini, tapi ternyata ada di Station. Nah, ini kenapa gue masukin honorable mention, karena sebenarnya manganya, sorry, bukan manga. Manga apa novelnya ya? Antara itu pokoknya. Gue tuh pengen beli dan pengen baca. Cuman males karena gue tahu ini ceritanya bakal panjang dan tamatnya nggak cepet gitu. Nah, gue kan udah males kumpulin yang panjang-panjang, pengennya Iya. yang cepet beres gitu. Itu kenapa makanya nggak jadi gue beli, tapi penasaran sama ceritanya gitu. Dan kalau lihat spoiler yang ada di pembahasan novel sih gitu, ceritanya, sorry, bukan cerita, konfliknya cukup menarik gitu, karena apa ya, kayak gimana ya, pokoknya konfliknya cukup menarik dan cukup bikin penasaran. Cuman gue males baca karena panjang aja sih. Tapi kenapa animenya mau gue tonton, karena selain itu tadi, dari spoiler bikin penasaran, terus emang judul ini cukup banyak ditunggu banyak orang juga gitu. Hmm. Walaupun ada problem ternyata, karena udah diinfoin juga kan kalau dia part 2-nya bakal tayang di season yang beda gitu. Jadi bakal dibagi part 1 part 2 seperti anime lain pada umumnya. Yang ada mungkin ada problem atau apa. Cuman yang menarik adalah sama halnya kayak apa tadi, Dash Beyond the End of the World yang di direct sama direkturnya Jojo. Nah, romcom satu ini ternyata episode direkturnya adalah orang-orangannya Jujutsu Kaisen season 2, Oshinoko dan Princess Connect. Anjay. Jadi cukup bikin penasaran sih. Jadi kok cukup bikin penasaran karena orang yang terkenal di action, ya anime action atau yang cukup detail di animasi gitu, ketika ngerjain romance bakal kayak gimana gitu. Ya walaupun di musim kemarin ada contohnya mungkin ya, kayak di apa, Sono, Beast Doll dan lain-lain, yang ternyata kok dilihat di belakang emang ada orang yang dari action gitu. Ya cukup Hmm. menarik untuk dilihat kira-kira Ciramune ini bakal dibawa kemana gitu. Kalau dari trailer sih kelihatannya menjanjikan, cuman nggak tahu karena kan yang garap Studio Feel nih. Masalahnya mereka tuh baru beres di musim ini tuh selesai nayangin Summer Pocket di episode 26 kan. Hmm. Nah itu aman tuh 26 episode tanpa potongan. Nah ternyata yang Ciramune ini dibagi dua, jadi cukup apa ya, nggak bisa naruh ekspektasi ketinggian sih, karena dari awal aja udah diumumin ternyata dibagi dua gitu. Paling gitu kode itu. Mhm. Ya tapi sejujurnya Ciramune tuh sempat jadi kontender, anjir kontender nggak tuh? Eh buat masuk di honorable mention gue sih, karena di satu sisi memang gue udah lama tahu judul ini karena ada salah satu teman gue yang memang ngikutin serinya dan kayak gitulah pokoknya nungguin gitu kan. Ah, di sisi lain gue kayak masih ragu gitu. Karena kan ini apa namanya? Romcom anak SMA juga kan ya ini ya. Iya. Nah, gua bukannya yang anti, maksudnya sekarang tuh bukan yang anti romcom anak SMA, enggak. Karena yang musim ini aja kan, sekarang nih gue nonton yang si My Dress Up Darling season 2 gitu kan. Terus The Fragrant Flowers Bloom Sweet Dignity juga gue nonton. Itu kan dia tipikal romance romcom anak SMA kan. Nah, cuman gue melihat dulu apakah secara cerita dia template seperti romcom SMA kebanyakan gitu. Kalau kayak My Dress Up Darling kan jelas ya dia sangat berbeda gitu. Dia punya tema sendiri yang mana si karakter utamanya itu si Kitagawa Marinnya ada cosplayer, si Gojo Wakananya itu apa namanya? Pembuat boneka yang akhirnya dia menjadi pembuat kostum cosplaynya si Marin gitu kan. Secara konsep cerita kan fokusnya di cosplay gitu, walaupun dia romcom anak SMA tapi kan emang lebih fokusnya di cosplaynya gitu kan ya. Nah, makanya
Chiramune gue nggak gue masukin, tapi gue mungkin akan coba dulu gitu tonton, tapi nggak yang gue masukin. Kenapa? Karena gue sendiri juga kayak masih ragu gitu, ini bakal gue tonton nggak ya gitu. Ini anyway Chiramune itu tadi ya yang apa, kok Chitoge apa sih, Chitose. Chitose Chitose. Chitoge mah Beda Niseko ya. judul. Ya itu pokoknya. Oke, jadi itu ya kira-kira apa anime yang paling kami antisipasi di musim gugur 2025. Barangkali teman-teman ada yang berbeda gitu, yang paling pengen banget ditonton apa, bisa langsung komen aja di bawah. Kenapa kalian pengen nonton, alasannya kenapa gitu ya. Silakan kalau emang mau berdiskusi nggak apa-apa. Barangkali itu juga menjadi masukan buat kami untuk coba tonton ya, walaupun gue yakin Seiyu bakal nonton semua judul ya. Di awal doang. Iya, di awal doang, ntar ujung-ujungnya tetap selesai season 30 yang tamat. Ya barangkali gitu bisa jadi masukan juga kalau misalnya teman-teman mau diskusi, silakan di kolom komentar. Oke lah, kalau begitu eh kita sudahi dulu aja ya untuk konten most anticipated anime fall 2025. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman suka sama konten yang kami bikin, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa dengerin Pokasi Podcast di Spotify, YouTube Musik, dan Apple Podcast. Terus juga kami punya media sosial, Instagram di @pokasi.podcast. Terus ada X, Blue Sky, sama TikTok di @pokasi podcast. Silahkan di follow, oke? Kalau begitu, gue Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di episode Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again. Have a nice day guys. Bye-bye.